Pemirsa, Masjid Raden Anji Ma'ra Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia adalah salah satu dari sejumlah masjid yang dibangun pada abad ke-18 dan merupakan masa permulaan pembangunan tempat ibadah berupa masjid secara permanen di Lombok Timur. Bangunan megah Masjid Raden Anji ini mewariskan bangunan tua dan sejarah perkembangan Islam masa lalu. Mengetahui lebih jauh, ikuti terus program Selaparang Seribu Masjid. Masjid Raden Anji Ma'ra Dasan Lekong yang terletak persis di pusat pemukiman, tepatnya di samping perempatan Dasan Lekong, cukup mudah ditemui. Di samping letaknya yang cukup strategis, juga bangunan yang berdiri kokoh dan megah hingga lantai 3, serta keberadaan 3 menara masjid yang mencapai ketinggian hingga 35 meter. Meski Masjid Raden Anji yang terletak persis di samping Simpang 4 Dasan Lekong dan diapit rumah padat penduduk, tidak membuat suasana di dalam masjid menjadi riuh dan bising yang bisa mengganggu iktikaf dan pelaksanaan ibadah di masjid tersebut. Bangunan dengan model konstruksi Timur Tengah yang dilengkapi dengan ornamen yang indah membuat suasana di dalam masjid tersebut terasa sejuk meski pada saat terik matahari. Aktivitas beribadah di masjid tersebut cukup ramai sebagaimana masjid lainnya tiap waktu. Berada di dalam Masjid Raden Anji, serasa bangunan tersebut baru saja digagas dan selesai pengerjaannya. Namun ternyata masjid tersebut telah didirikan sejak akhir abad ke-18 Masehi dan kini hingga abad ke-20 masjid tersebut masih berdiri kokoh dan menyimpan sejarah perkembangan Islam. Seperti dijelaskan Ketua Pengurus Masjid Raden Anji Ma'ra Dasan Lekong, Haji Lalu Suparman, masjid tersebut berdiri cukup lama dan bahkan tahun pendirian masjid itu pun pihaknya tidak tahu persis. Hanya saja tokoh masyarakat dan pengurus masjid yang telah lama berkecimpung di rumah ibadah tersebut mengaku hanya tahu keberadaan masjid dan renovasinya pada tahun 1986. Saat renovasi tersebut, bangunan induk masjid tidak diganti karena dianggap masih kuat dan menyimpan sejarah. Termasuk keramik yang didatangkan dari luar daerah pada 1 abad yang lalu. Ia mengaku sejak dibangun pada masa lalu masjid tersebut hingga masa renovasi masih dengan konstruksi semula, yakni model Timur Tengah. Renovasi dilakukan karena kapasitas masjid waktu itu sudah tidak menampung jamaah.
Masjid Raden Anji Ma'araniki itu kita rehab dulu pembentukan panitia pembangunannya termasuk pengurusnya itu tahun 1986 Oktober itu. Pada waktu itu yang jadi ketua pembangunannya Pak Insinyur Ladu Sanusi. Kemudian yang sebagai bendaharanya waktu itu. Pada waktu menjabatnya Pak Lalu Sukrin sebagai kepala desa pada waktu itu. Beliau itu jadi kepala desa periode yang kedua. Jadi pada waktu itu masjid ini kira-kira luasnya ya kurang lebih 2 arah waktu itu. 2 arah ya? Ya 2 arah sekitar itulah kurang lebihnya itu. Kemudian bangunannya juga seperti ini, tiang ini dia 4 tiangnya dulu kayak ini. Kemudian dia juga punya tingkat ini dengan di atas ini 2 gitu. Dan bentuknya juga persis kayak atapnya juga kayak yang atap yang sekarang. Dia tidak pakai kubah gitu. Kemudian karena pada waktu itu kemampuan masjid sudah tidak bisa menampung jamaah, timbullah inisiatif dari kepala desa termasuk pengurus pada waktu itu. Jadi karena beliau ini Raden Anji inilah yang berinisiatif, yang mengajak masyarakat itu. Berarti masjid ini berdiri sekitar, kalau berdirinya sekitar tahun berapa? Yang dulunya? Iya. Saya tidak bisa katakan itu. Tidak bisa saya, sebab saya akan bilang tahun sekian. Tidak saya ketemukan sejarahnya itu tahun berapa. Yang penting dah lama. Sudah lama. Tua sudah masjid ini. Sebab Dasan Lekong ini Pak desa tua dia. Dia itu wilayahnya sampai Reriu sana itu. Anjani, Suralaga ke sana, ke sini dia berkepala desa. Ya. Jadi sudah dimekarkan beberapa kali sudah. Desa tua ini. Berarti masjid ini juga masjid tua sebenarnya itu. Sekretaris Masjid Raden Anji Ma'ra Dasan Lekong Haji Muhsin juga tidak mengetahui secara persis masjid tua tersebut kapan mulai dibangun. Hanya saja bila mengacu pada penyerahan tanah wakaf oleh Raden Anji untuk keperluan pembangunan masjid sebagaimana tertuang pada surat akte tanah wakaf masjid tersebut, yakni pada tahun 1901. Sementara pembuatan akte tanah dilakukan pada tahun 1987. Namun demikian, tidak berani memastikan kapan pembangunan masjid tersebut dibangun. Meski tidak tahu persis kapan pembangunan masjid tersebut dimulai, namun Muhsin mengaku banyak mendapat cerita tentang sejarah pembangunan masjid tersebut.
Salah satunya adalah pendirian masjid tersebut yang diprakarsai oleh Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Umar Kelayu dan disambut baik Raden Anji dan masyarakat setempat. Sehingga konon Masjid Dasan Lekong ini masa dibangunnya bersamaan dengan Masjid Kelayu. Terkait dengan bangunan itu kita tidak tahu. Dia yang jelas di dalam akta itu ada penjelasan bahwa tanah ini diwakafkan pada tahun 1901. Itu tanah wakaf ini, atau wakafnya. Apakah saya tidak ngerti juga, apakah itu mulai diwakafkan atau pembuatan suratnya. Tetapi yang jelas pembuatan suratnya tahun 1987. 87. Iya, pembuatan suratnya. Tapi ahli waris menjelaskan tahun 1901. Modelnya seperti di atas lantai 3. Oh, ini sampai lantai 3. Lantai 3 itu kita naikkan, lantai pertama dinaikkan ke lantai 3, tidak dirubah. Itu sudah modelnya di lantai 3 itu. Cuman dia di depan punya emperan, di samping tidak ada, di depan punya emperan. Makanya pakai kita pakai genteng di atas itu. Nama arsitek Orang Cina itu didatangkan oleh Raden itu Anjang namanya, bersamaan dibangun dengan rumah pedalaman di Bencingah itu, sehingga ornamennya pun juga mirip, sampai ini bentuk-bentuk tiangnya juga sama di sana. Nah, dan konon ceritanya juga oleh orang tua itu masjid ini dibangun bersamaan dengan Masjid Kelayu yang memprakarsai saat itu Datuk Umar, sehingga marmernya pun juga dibawa dari luar daerah. Nah, itu yang kita dapatkan. Nah, dulu waktu walaupun dia seperti bertingkat itu enggak pakai beton, Pak. Pakai kayu dia tingkatnya. Ya. Pakai kayu bertingkat. Baloknya seperti ini, sudah besarnya ini. Balok kayunya bahkan lebih besar itu kemarin itu. Nah, kayak yang di barok di tengah itu. Balok kayunya ada 25 meter itu sampai sana. Nah, itu termasuk juga ada beduk gitu ya, tahu? Beduk itu besar sekali. Masih itu. beduk? Masih di atas, masih ya? Masih di atas. Di atas itu kita simpan. Sedangkan penamaan masjid diambil dari nama pewakaf tanah masjid tersebut, yakni seorang tokoh wilayah dan bangsawan waktu itu, yakni Raden Anji. Sedangkan ma'ra adalah dua kata yang diambil dari bahasa Arab, yakni ma'ara'iyah, dan akrab disebut ma'ra yang berarti bersama rakyat. Pada saat itu belum ada si yang namanya Tuan Guru itu, cuma sekedar dikasih gelar guru. Guru ya? Ya, seperti Guru Nurfiah, Guru Nuh. Nah, model itulah. Guru Nuh ini, nah ini juga cerita. Kami tidak begitu pasti karena kita cerita saja. Jadi orang tua cerita bahwa saat Raden memberikan sumbangannya ini tanah dan silahkan bangunkan kita masjid ini uang. Nah, Guru Nuh ini pergi membawa jamaah ke sini untuk menebang kayu sampai di Gawar Pengadangan itu, Pak. Gawar Pengadangan. Nah, di sana kayu-kayunya itu dari sana semua, sehingga kayunya betul-betul tua. Itu
sehingga katanya orang lagi ini ya Pak ya, konon waktu Meramo itu di sana itu bersempat dia buat timba sehingga sampai sekarang mata air itu ada di sana, sehingga dikenal dengan Timba Nuh katanya. Ini tidak ada pasti, kita katanya saja ini ya, jadi kita tidak ada yang meriwayatkan secara tertulis, jadi dari mulut ke mulut saja. Nah itu ceritanya. Cerita pembangunan Masjid Raden Anji Ma'rad tidak tuntas pada dua tokoh sentral masjid tersebut. Namun sejarah tentang pembangunan masjid ini lebih gamblang dijelaskan salah seorang sesepuh masyarakat Dasan Lekong, yakni Lalu Mahnab. Lalu Mahnab yang merupakan salah seorang keturunan Raden Anji dan telah lama mendarma baktikan dirinya di desa Dasan Lekong dengan menjadi kepala desa sejak tahun 1950-an dan menjadi guru sekolah. Ia menceritakan dengan jelas bahwa masjid tersebut mulai didirikan pada tahun 1894 dan berakhir pada tahun 1898. Sebelum ini ada masjid juga, tapi letaknya di kampung sebelah di depan masjid itu. Itu namanya Masjid Mandar. Masjid Mandar itu didirikan tahun berapa kira-kira? Kalau itu tadinya berbentuk musala saja, tidak berbentuk masjid besar lah. Itu akhirnya pada zaman Raden Anji dibangunlah masjid ini. Bersamaan dibangunnya dengan rumah batu yang besar ini dekatnya itu. Jadi segala dana untuk masjid itu dibiayai oleh Raden Anji sendiri. Rakyat hanya mengerahkan tenaga, mengambil kayu dari hutan dan lain sebagainya, itu rakyat. Tapi biaya seluruhnya di tangan Raden Anji sendiri, tidak minta pada rakyat. Tahun berapa diawali pembangunannya? 1894. Barangkali tidak ada sampai sekarang yang menyebut berapa luas dan sebagainya, cuma itu dibangun di tempat itu. Tempat itu adalah kampung tadinya. Kalau tadi dijelaskan juga ada tokoh masyarakat yang disebut Guru Nuh dulu, ya di atas perintah Raden Anji, beliau yang memimpin pengambilan kayu di hutan Pengadangan. Gitu. Kalau itu betul tuh, cuma nama itu yang saya tidak pernah dengar itu. Yang ikut memimpin itu adalah ayah saya. Siapa beliau? Mami Kertianom namanya. Kemudian yang memimpin pembangunannya seorang Tionghoa Cina
dari Labuan Haji, namanya Toke Panjang. Toke Panjang. Toke Panjang. Berapa lama pembangunan itu dulu? 1994-1998 selesai. Oh, 4 tahun. Ya. Lalu bersamaan selesainya dengan rumah besar ini. Tadinya Raden Anji berencana akan membuat jembatan layang dari pedalaman ke masjid supaya ibu-ibu pedalaman itu tidak repot jalan di bawah begitu. Tapi rencana itu masih belum selesai, beliau sudah wafat. Nah, menurut ayah saya, Toke Panjang itu memimpin pembangunan itu hanya diperiksa, sore diperiksa oleh Raden Anji, jalan keliling sana. Kalau ada tembok yang rusak, yang miring, salah pasangannya, dia tidak ngomong. Tapi nanti uang ringgit yang akan diberi Toke Panjang itu dirusak dulu, dipalu baru dikasih dia. Oh. Mengertilah Cina itu bahwa itu bangunannya tidak benar. Ia mengaku Masjid Raden Anji ini selain sebagai sarana ibadah mahdoh seperti sholat 5 waktu, juga sebagai sarana pembelajaran masyarakat. Bahkan masjid ini juga sebagai tempat pelaksanaan prosesi akad nikah. Setelah itu tidak ada pembangunan lagi sejak 1809. Sering dilakukan renovasi kan. Dulu waktu saya kecil-kecil itu tidak begini bentuknya, di depan ada telaga 2. Gitu. Dan kalau orang nikah, nikahnya di masjid. Kalau tidak bisa membaca syahadat, direndam dulu di masjid itu. Saya buktikan sendiri itu. Oleh pengurus desa, didorong aja ke tengah telaga itu, direndam. Kalau yang tidak bisa baca syahadat. Iya. Bertingkatnya memang bertingkat sejak dulu, tapi pakai balok. Termasuk yang memprakarsa itu, yang memotivasi masyarakat di sini membangun itu, Tuan Guru Kelayu. Umar Kelayu. Betul. Beliau ini, Raden Anji ini dekat dengan Tuan Guru Haji Umar. Menurut Mami Mahnab, masjid tersebut telah dilakukan renovasi dan perbaikan hampir 3 kali lebih sejak didirikannya. Namun renovasi tersebut tidak mengganggu bangunan induk. Ia juga menceritakan masjid yang mengabadikan nama pendirinya tersebut, yakni Raden Anji. Raden Anji yang dimaksud adalah Raden Anji II, di mana Raden Anji II ini adalah keturunan dari Raden Wadira yang memiliki anak bernama Raden Anji I dan memiliki putra mahkota Raden Jeneng. Mahkota Raden Jeneng diwariskan kepada putranya, yakni Raden Anji II. Cuma kalau diingat Raden Anji supaya dimaklumi, yang membangun ini adalah Raden Anji yang kedua. Oh, Raden Anji yang kedua ya. Yang pertama di Desa Lekong ini namanya Raden Wadira. Makamnya di makam Desa Lekong. Kemudian Raden Wadira itu punya anak Raden Anji pertama. Raden Anji pertama punya anak Raden Jeneng. Raden Jeneng punya anak Raden Anji, itulah yang disebut Raden Anji kedua. Itu
kalau saya panggil beliau itu baluk. Jadi baluk saya bersaudara 5. Yang bungsu adalah Raden Jeneng. Gitu. Raden Jeneng ini sudah zaman kerajaan Bali itu. Karangasem. Iya. Jadi anak agung. Makanya ada rumah di sini sebelah rumah batu yang besar itu, sebelah sininya itu ada Balai Parade namanya, rumah parade. Itu rumah disediakan untuk tamu-tamu dari Bali, kalau mati sebelum dibawa ke negerinya disimpan di situ dulu. Itu rumahnya Balai Parade namanya. Titik terang asal-usul berdirinya Masjid Raden Anji telah dijelaskan sempurna oleh Lalu Mahnab. Sementara kini masjid tersebut terus dalam proses pembangunan guna membuat suasana yang indah, aman dan nyaman dalam beribadah di masjid tersebut. Dalam membina masyarakat telah diprogramkan dakwah dan pengajian tiap malam Sabtu yang diberikan oleh tokoh agama setempat, yakni Tuan Guru Haji Lalu Fathur Rahman. Kegiatan keagamaan berupa sholat 5 waktu juga ramai diikuti jamaah. Namun demikian, dalam menyambut Hari Besar Islam, Masjid Raden Anji berbeda dengan masjid lainnya, yakni hanya menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan peringatan hari besar lainnya dilaksanakan di tiap musala yang ada di pemukiman Jamaah Dasan Lekong. Setiap malam Sabtu rutin itu pengajian umum. Itu dipimpin langsung oleh sepuh kita di sini, Tuan Guru Haji Lalu Fathur Rahman. Nah, kemudian setiap hari-hari besar Islam itu cuma yang kita rayakan besar-besaran di sini hanya Maulid. Maulid sudah sepakat desa, semua masyarakat baik di musala-musala itu diutamakan di masjid dulu maulidnya, sehingga di sini kita bisa mengadakan hitanan massal, syukuran, khataman dan sebagainya. Banyak musala, jadi kalau kita bebani sampai 2 kali 3 kali itu dalam perayaan hari besar itu juga dari sudut ekonominya itu kadang-kadang pemborosan. Nah itu jadi kalau maulid terpusat di masjid. Terpusat di masjid. Kemudian kalau mi'raj, nuzul dan lain-lainnya itu kita serahkan sepenuhnya ke musalla-musalla. Nah itu dia. Jadi kita nyambut secara sederhana saja di masjid. Nah itu dasarnya karena kita ingin supaya setiap khitanan itu kita ingin masyarakat kita itu kumpul khitanan jadi satu. Yang bisa dibantu pembiayaannya oleh masyarakat, oleh pemerintah juga itu supaya mengurangi beban-beban dari masyarakat kita, terutama masalah khitanan. Nah itulah tujuan pertama, dan alhamdulillah ini
sejak tahun 96 yang rutin kita laksanakan. Ya memang dulu-dulu juga sering itu dilaksanakan, tapi tidak begitu menggema, itu yang dulu-dulu itu sering diadakan putaran di masjid nih. Cuma yang sejak 96 langsung terus ditangani oleh desa, bahkan sekarang 2 desa, Pak Desa Dasan Lekong dan Desa Nutupel juga kumpul menangani Maulid jadi satu. Apa saja? Dalam pembinaan masyarakat ya diatur dalam bentuk kita aktifkan sholat berjamaah, itu rutin, itu sholat jamaah rutin, dohor, asar, maghrib, isya. Tetapi yang rame masih itu ya sekedar maghrib dan isya itu. Ya, karena di sini kita maklum Subuh juga. Ya, subuh gitu, maghrib dan subuh, isya, maghrib, isya, subuh. Sebab kita maklum masyarakat kita ini petani semua. Jadi kadang-kadang zuhur, asar masih di sawah dan sebagainya. Nah, kalau subuh tuh sudah hampir sampai 2 tiang ini ke belakang. Masjid Raden Anji mendapat dukungan penuh masyarakat sehingga dalam memberikan pelayanan telah dibangun sejumlah sarana, termasuk perpustakaan, kantor pengurus masjid, serta sarana wudhu dan lainnya. Awal sudah tingkat 2. Nah, kemudian kita sampai buat di atas itu, pertama seperti katanya Pak Sekretaris itu, supaya ada gambaran tentang masjid yang awalnya itu kan di atas itu. Kemudian rencananya di situ ya kita buat perpustakaannya, kemudian nanti ada remaja-remaja masjidnya kalau ada kegiatan di situ, kan begitu Pak. Kalau mengenai masalah kapasitas jemaahnya, saya rasa Dasan Lekong ini sudah cukup dengan yang sekarang. Sebab kan dia sudah mekar, dimekarkan. Kan tiap mekar itu kan ada masjid-masjid lagi. Seperti di Gelang dah ada masjid, di Pampang dah ada masjid, Pancur Manisnya ada masjid. Jadi kan walaupun pertambahan penduduk di sini itu kan keluar dia buat rumah dekat masjid dengan di sana, akhirnya ini kan kapasitas masjidnya kan tidak mungkin akan jemaahnya yang pertama lagi, ya cukup dengan yang ada sekarang. Masjid Raden Anji yang berdiri kokoh dengan 3 menara yang menjulang tinggi memancarkan syiar Islam tiap waktu sholat, menurut Haji Muhsin adalah bukti dari semangat beramal jariah masyarakat setempat. Sumbangan jamaah yang terhimpun baik mingguan atau pada hari raya telah terlihat nyata dengan bangunan megah yang bernilai puluhan miliar rupiah ini. Selain itu, masjid tersebut juga telah memiliki aset berupa tanah wakaf maupun pengembangan aset yang ada hingga berjumlah 1,12 hektar lebih. Ini mencerminkan motivasi beramal yang bermula dari himbauan yang disampaikan Nabi besar Muhammad SAW dalam sabdanya, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Maksudnya, siapa saja yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Itu tadi pemirsa, telah kita ikuti sejarah Masjid Raden Anji Ma'ra, Desa Dasan Lekong yang berdiri pada ratusan tahun silam. Tetap bersama kami di Selaparang Seribu Masjid. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.